Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimina Sastia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Kembali lagi, akhirnya gue bisa kembali recording di sini. H-1 PPKM darurat ya, se-Jawa Bali coy. Covid makin caur aja. Dan semoga teman-teman semua dilindungi dan diberikan kesehatan, amin. Dan sekarang di sore hari gue sedang bersama, biasanya gue sama cewek sih, cuman gue sedang bersama Lord. Lord aja. Rangga kali gue. Ini dia Bocom Ahmad. What's up bro? Gila. Akhirnya sampean juga gue undang lo. Gue yang sampean diundang sama lo. Iya. Aman sih. By the way, gue sering banget lo nonton podcast ini. Dengerin podcast ini kayak wow. Kenapa? Ya seru aja gitu. Lu dengerin cewek-cewek kan pasti. Ya emang isinya cewek-cewek semua. Belum pernah gue denger ada yang cowok. Ini baru gue nih. Makanya gue bingung nih gue mau bicara apa gitu loh. Bisa ya, kita bicara apa hari ini ya? Tapi sebelum jauh kesana, kabar lu dulu lah. Gimana? Gue baik, alhamdulillah. Kayak lagi lemes banget. Kenapa sih? Iya men, gimana men, PSBB lagi, ditutup lagi, ekonomi ngaco lagi. Kirain. Iya, untung ada podcast lo sih. Jadi di rumah gue aman gitu Gue loh. mau mancing-mancing tapi Jadi di rumah gue, lo apa kabar? baru kali ini ada narasumber yang nanyain kabar gue. Oh iya, biasanya nanya kabar lo. Biasanya gak pernah tuh. Berarti biasanya langsung jual ke nakalan gitu ya? Iya anjing. Soalnya gue nontonin podcast lo kayak ini pro-pro semua nih gue liat-liat nih. Ya gak sih? Apanya? Iya, mereka cara ngomongnya kayak pengalaman semua nih. Iya, pengalaman banget ya. Tapi kalau ngomongin soal apa ya? Tadi lu nanya apa sih? Kabar gue baik. Ya, sucks juga lah. Kemarin beberapa waktu lalu akun gue sempat hilang kan. Anjing banget deh, pokoknya lagi hilang, bangsat gue bilang. Terus. Ya udah, akhirnya gue seneng banget sekarang udah ada lagi, udah bisa kembali menghibur lagi gitu lah. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Pokoknya lo selalu menghibur, selalu hadir tengah-tengah gue. Karena gue butuh lo, gue butuh podcast lo, gue butuh orang pro itu untuk jadi narasumber lo. Tapi mereka tuh narasumber lo itu emang berbicara itu dari pengalaman mereka atau gimana sih? Mungkin dari by experience kali ya. Dan sex knowledge mereka juga rata-rata kadang suka tinggi dulu juga cuy. Oh ya? Jadi kayak wah anjing, gue cuma mancing-mancing doang, dia yang berkoar-koar. Ya seru lah pokoknya lah. Pokoknya lo mancing A, dia sampai Z ceritain kan semua kan jadi kayak kemana-mana jadi pikiran gue kan. Jadi kayak traveling gitu kan. Seru. Gue nontonin terus sumpah. Makanya. Tapi nih gue cerita sedikit ya. Gue bisa kenal Bocom juga gara-gara dia tiba-tiba nge-follow gue dulu banget. Iya dulu banget awal-awal. Terus tiba-tiba nih kita live bareng anjing. Oh iya gue sempet live bareng sama lo. Live bareng sama PC gue anjir. Gak ada orangnya, kayak apaan nih gue bilang. Serius. Ini lucu banget. Gue sama dia hampir sekitar sejaman lah ya. Iya. Dan itu banyak yang nonton cuy. Banyak banget. Tapi gue live-nya sama PC, kayak gue ngeliatin ke layar. Jadi orang-orang yang gak tau gue live sama siapa, pas nongol kayak buset dia gila nih. Live sama siapa nih orang kan. Anjing itu goblok banget. Tapi itu lucu banget sih. Zaman dulu. Gue mau tahu dah, lu bisa tahu Overheard FWB dari mana sih? Gue tahu dari repostan beberapa temen gue. Karena tanpa sengaja ternyata Overheard itu membuat gue sadar kalau ada beberapa temen gue cewek gitu yang gue lihat, anjir nih anak baik nih, apa maksudnya follow Overheard bukan berarti nggak baik ya. Iya benar. Cuman kayak ternyata follow Overheard dan dia sampai repost dengan postingan-postingan yang aku di atas ya. Loh, kok lo di atas apanya nih? Nggak tahu. Di atas derajat kan. Kayak lo kok pada tahu-tahu ginian. Gue tahu dari mana nih, apa nih, siapa yang ngepost. Gue buka. Oh ternyata menarik. Ternyata gue bisa menemukan kesenangan di lihat orang-orang yang selama ini gue mau godain gak berani, ternyata beraniin aja gitu loh. Tapi emang lu pernah punya pengalaman gitu godain cewek atau gimana? Enggak sih.
Atau Kalau godain ya pasti pernah lah. Maksudnya godain tuh dalam artian ngajak ngechat gitu kayak Iya, basa-basi gitu kan. basa-basi. Ya pernah lah, pernah pasti. gimana ceritain dong. Ya standar lah. Modus-modus lu gimana? Gue mau tahu. Gue gak modus. Gue cuma gue gak modus. Tapi Nggak kalau modus, dia nggak merasa itu gue modus ya udah gitu loh. Gue cuman mencoba keberuntungan aja gitu loh. Ya akhirnya gue standar lah, sama gak sih semua cowok? Iya bener juga sih. Ngechat terus basa-basi, ngajak ngopi. Tapi sekarang banyak loh cewek yang kayak gitu juga. Banyak juga cewek Banyak, tiba-tiba banyak, nggak modus. Ya followers gue lah. Ketaruh. Lu juga punya masa juga kan? Dikit Ada lah. nggak cewek-cewek yang tiba-tiba ngajakin lo ketemu gitu? Ya ngopi? ada pasti ada kayak gitu. Kalau cakep lu apain? Lo ketemuin nggak atau? Nggak. Lah kenapa emang? Karena gue sekarang lebih serem. Karena orang kalau dulu orang ngechat lo, orang ngajak lo jalan itu cuman kayak ya dia tertarik sama lo. Ya nggak sih? Kalau sekarang biasanya ada gimmick di belakang untuk gue kemarin chatan sama si ini nih, capture posting close friend gitu, serem tuh menurut gue. Itu bahaya juga sih ya. Itu bahaya banget. Apalagi yang lo punya followers lah, misal contoh, terus tiba-tiba gue dicat sama dia nih. Gini. Iya. Itu sekarang Kenapa lagi ya? Kenapa ya? Orang-orang gitu kenapa ya? Ya orang sekarang butuh pengakuan sosial sepertinya. Sampai sejauh itu gitu loh. Karena mungkin mereka gak sadar dengan dia kayak gitu itu bisa jadi masalah buat orang lain. Jadi kan kayak lu gue chatan sama lu nih, kita sama-sama mau nih, tapi ketika lu post kayak gitu, jadinya kan gue jadi cowok bangsat. Maksudnya mau di sini ngajak ngopi bareng. Iya. Jalan bareng. Akhirnya Nonton bareng. Akhirnya yang di capture yang di post itu pas ketemu yuk. Padahal chat atasnya kan dia duluan yang hi. Iya bangsat juga ya. Iya, post di close friend tapi guanya nggak ada Iya. di close friend itu. Akhirnya iya nih modus nih sih. Tapi bisa sampai ke lu tuh rata-rata apakah ada cepu di close friend atau gimana? Atau tiba-tiba gue ada cepu pasti. Ada cepu. Lu ilfil nggak apa yang kayak gitu? Enggak, makin gue godain. Sumpah makin gue godain Kenapa? makin gue godain sampai dia baper, habis itu gue blok. Kayak gue kalau jahat sekalian ya. Iya gak sih? Kayak Iya. lo udah mempermalukan gue. Habis itu lo tetap ke gue nya tetap baik-baik aja. Dan gue tahu nih lo kayak kedua arah nih. Ya udah. Gue sikat, makin gue sikat. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya benar. Ya mainin aja mentalnya. Iya. Gitu aja. Tapi lu pada akhirnya lu jujur gak sih? Atau lu sempat komunikasi gak sih? Kayak misalkan lu ngapain sih ngepost-ngepost kayak gini? Kan kita Enggak. kayak ini kan buat ya personal aja gitu kan. Siapa tau gue juga bisa serius sama lu gitu. Enggak, karena pasti ada excuse. Kenapa tuh? Excuse pasti ada lah. Kayak enggak, aku kemarin tuh sebenarnya gue mabuk nih. Terus teman gue iseng ini. Pasti ada lah. Kenapa ya? Orang kayak Mabok gitu itu selalu dijadikan alasan. Selalu Kenapa? alkohol selalu disalahin. Alkohol tuh selalu disalahin loh. Iya ini gue nggak tahu nih sampai sekarang tuh kayak misalkan gue lagi mabuk terus tiba-tiba gue nggak kalah mantan gue misalkan terus maaf ya aku mabuk. Ya enggak, kamu enggak mabuk, kamu sange. dan mabok itu selalu diibaratkan dengan sange. Kenapa ya? Apakah lu sebagai cowok? Karena sange gini, juga itu? lu mabok. Terus lu ngechat cewek. Itu bukan mabok lo yang maju. Apa? Tapi sange lo yang maju. Iya sih. Cuman nggak mungkin ya lo ngechat cewek nelpon cewek jam 3 pagi untuk tanpa alasan. Jadi alasan itu ya udah aku mabok. Ya kan? Dan biasanya cewek empati gitu kan kayak, Iya. kamu mabok, kamu di mana sekarang? Ya udah kosan aku. Iya kan? Lu pernah gitu gak? Iya kan? Pernah sih. Pernah sih. Pada saat pasti. itu lu lagi single atau udah punya pasangan? Single gue kalau punya pasangan nggak macem-macem. Lu tipikal yang setia banget berarti. Gue selalu setia. Why? Karena ketika gue nggak siap untuk komitmen ya gue nggak akan komitmen. Dan lu memilih jalan apa kalau ketika lu lagi gak siap untuk komitmen? Ya udah terserah gue. Terserah gue pokoknya. Ya nggak sih, karena nggak ada yang gue sakitin juga gitu loh. Iya. Ya nggak sih, karena maksudku gini, ketika lo mau berkomitmen pastiin dulu lo udah puas dengan apapun yang lo lakuin gitu loh. Contohnya? Jadi, ya lo mau ngewe sana sini, lo mau ghosting orang sana sini, lo mau serah lo lah. Lu lebih seringan sana sininya tuh ghosting atau ngewe? Ghosting sih. Why? Gua nih fun fact ya, fun fact ya. Ini serius. Gua nggak tahu ya. Mungkin orang lo kalau bilang gue tengil atau apa, cuman gua nggak segampang itu buat ngewe sama orang. Bener. Mau lo cakep apapun ya, mau lo cakep, mau lo siapa, tapi kalau misalkan gue ngerasa gue nggak feel sama lo, gue nggak mau karena gue gampang baper nyet. Jodoh lu apa sih? Libra gue. Oh Libra tuh bukannya itu ya? Dia flirting juga kok. Iya, gue kalau pacaran tapi. Oh. Kalau pacaran tapi kalau misalkan gitu-gitu enggak sih gue.
Susah juga ya. Susah gue susah Emang banget. tipe lu kayak gimana emang? Tipe gue ya. Kalau dulu zaman gue kuliah gue suka banget Chinese gitu. Karena mantan gue Chinese dulu. Tapi setelah gue Berapa lama pacaran cuy? 2 tahun gue. Wah gila. Gila, gue pacaran lama. Lu tau gak? Gue seorang bocah Muhammad, seumur hidup gue pacaran 3 kali. Sumpah. Silakan lagi single. Sumpah. Produser saya lagi single. Gue baru Lu baru pacaran 3 kali? Baru pacaran 3 kali. SMA, SMA. kuliah, Kuliah. sama sekarang nih. Yang kemarin terakhir. Iya. Udah 3 kali. Maksudnya yang Chinese itu kan? Bukan yang Chinese itu pas kuliah. Oh. Yang kemarin bukan Chinese. Oh, oke. Apa yang lu dapet? 2 tahun tuh lama loh Cum. Lama banget. Yang gue dapet adalah Ada cerita keseruan gitu nggak? Ini kan Chinese gitu kan. Ketika lu datang ke keluarganya gitu. Oh seru banget. Iya sering banget. Gue pernah. Lo kan tahu kan look gue kayak gimana kan? Iya, benar, Ya, paham benar. dong. Gue pernah waktu itu gue ke acara Imlek keluarganya. Terus katanya kamu pakai baju merah ya. Oke siap gue bilang. Baju merah gue dari rumah nih. Ini keluarga ada 50 orang. Iya. 50 orang Chinese Berjajar. Tengah-tengah ada gue nyet. Foto bareng nggak? Foto bareng anjing. Gue bilang. Pas gue liat fotonya, bangsa. Kelihatan banget gue ponakan-ponakannya ngeliatin gue kayak, ini siapa nih orang? Kok beda gitu. Iya. Tapi itu cerita-cerita kayak gitu lucu cuy. Iya, seru. Perbedaan itu malah bikin kayak bisa bikin lo makin erat gak pada saat itu? Berat banget pada saat itu. Karena 2 gue sempet tahun, Jun. yang tinggal bareng juga kan sama dia kan. Jadi ya. Mantep dong. Oh iya. Maksudnya masakannya. Enggak. Masak mie lembek dia. Marah. Ya emang mie juga lembek Cum. Enggak, gue gak suka mie lembek. Nah, terus Ini arahnya mau kemana ya obrolan ini? takut. Ayo Bocom, aman yuk. Kamu tidak sepro bintang tamu lainnya. Tapi ini aman kok. Aman ya. Tapi ini kan berhubung kita lagi di FWB Podcast ya. Kita ngebahas secara general dulu kali. FWB menurut lu apa sih? FWB itu menurut gue friend with benefit ya. Benar. Temen dengan benefit anjing gue Indonesiain. Dua pasang 2 pasang makhluk hidup Iya. yang Manusia ya? Emang kambing nggak boleh? Serah dong. Bebas dong kambing. Bebas, mau bebas, FWB. ya, bebas, Iya bebas. kan? Terus 2 pasang makhluk hidup yang emang saling suka ya. FWB tuh saling suka tahu sebenarnya. Sebenarnya ya, Sebenarnya saling ya. demen aja. Cuman mungkin ada beberapa faktor yang buat mereka kayak kita nggak pacaran deh nyet. Cuman Belum siap berkomitmen belum kali siap ya? berkomitmen. Cuman kalau isap-isap ya nggak apa-apa lah gitu kan. Apa isep-isep? Iya isep apanya kan lollipop. Rokok. Maksudnya kita ngerokok bareng nggak apa-apa lah Nggak apa. gitu kan. Ya dulu kayak itu deh. Tapi mereka ketika melakukan itu sering happy gitu. Dan itu berlanjut. Bukan yang one night stand habis itu mabuk kita FWB-an besok hilang enggak. Oke. FWB menurutku FWB itu ada komitmennya menurut gue tuh. Iya, karena pada hakikatnya FWB itu lo berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Iya, berkomitmen untuk tidak berkomitmen untuk tidak melampaui batas. Secara nggak langsung kita buat komitmen coba. Itu buat komitmen, tapi ada batasnya. Iya. Jangan contoh. sampai kita lewatin ini ya. Iya, Iya kan? benar. Cuman banyak kan orang ada yang salah nih gue. Kayak kemarin gue sempat capture kirim ke lo. Ada orang nge-DM gue. Kan gue sempat lagi bahas FWB gitu. Temennya punya FWB-an terus ketahuan sama ceweknya. Lah gue bilang, terus lu balas itu selingkuh nyet. Banyak orang nggak tahu lah FWB itu bukan sama selingkuh beda. Menurut lo sama nggak? Beda Beda kan? Beda. Nah orang banyak yang nggak tahu. anjir. Gue punya pacar nih, gue mau pergi ke FWB dulu gitu. Itu anjing sih. Itu selingkuh jatuhnya. Itu selingkuh Lu nggak aja. FWB. Iya. Nah kenapa orang FWB nggak pacaran menurut lo? Karena mereka nggak mau berkomitmen. Atau Kenapa nggak mau berkomitmen? ya karena mereka lagi capek aja. Atau gue lagi kayak pengen fun doang. Cuman gue gak pengen terikat sama lo gitu. Gue gak pengen dia. kuat. Alasannya nggak kuat menurutku. Terus apa? Alasan lo apa? Kalau misalkan lo FWB sama produser gue misalkan ya. Ini case-nya. Terus tiba-tiba lo kenapa gak jadiin aja? Gak mau. Kenapa? Gak mau. Menurutku alasan paling penting gue gak mau sama dia. Why? Tapi gue mau sama dia dalam beberapa. Jadi kalau pacaran itu misalkan ada 5 variabel gitu ya. Pacaran itu lo mencintai 5 variabel orang itu. Ya contoh. Iya gak sih? Iya. Contohnya lo suka ini suka jalan sama dia, suka karakternya, suka ininya, suka seksnya, suka semuanya 5 karakter itu. Tapi kalau FWB, lo cuman suka 3. Why? Kenapa 3? Ya, lo suka seksnya, lo suka ngobrol sama dia, tapi lo nggak suka karakternya. Ya nggak sih? Karakter make sense juga sih. Ya jadi gue ketika gue nonton sama lo, gue pengen buru-buru pulang.
Iya gak sih? Ya kan pengennya kamar. Iya pengen kamar kan. Gue pengen langsung kamar. Ya kan kalau pengen sama kamar lo. aja sih nontonnya. Ya menurut gue itu FWB itu setengah pacaran. Tapi kalau lo makin kenal tuh orang, lama-lama bakal pacaran sih menurut gue. Iya sih. Ujung-ujungnya lo bakal pacaran sama tuh orang. Iya, karena pada akhirnya juga pasti pernah lah orang kalau misalkan ditanya ya, banyak banget case-nya gitu. Orang FWB terus baper. Dia sering. Ya tinggal bilang aja sih kalau lu baper gitu. Masalah dia suka juga, ya bisa lu pacaran, bisa Ya, bisa sama-sama. banget. Kalau misalkan salah satunya enggak, ya lu jangan nuntut untuk dia juga punya Ya, perasaan karena sama. komitmen dari awal kan. Benar. Komitmen dari awalnya. Iya anjing. Banyak, menarik. tapi juga banyak juga yang kita tarik sedikit ya. Tadi kan lu sempet mention bahwasanya FWB dengan selingkuh. Kemarin gue juga sempet dongkol banget tuh sama yang lu mention gue. Gue nggak mau sebut nama. Dia kayak ngakuin kalau misalkan gue udah ceweknya itu udah punya pacar, tapi gue masih dapet jatah tipis-tipis. Ya kayak Ya kan gue FWB nggak ada hard feelings gitu kan. Cuman ya maksud gue adalah kalau misal gue cuma tanya kan, lu kalau ngelakuinnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan si cowoknya, ya lu selingkuh dong. ya selingkuh jatuhnya. Itu jatuhnya selingkuh. Iya sama banget kayak belum lama gitu kan. Ada seorang istri DM gue mau cerita. Kenapa gue bilang cowok gue selingkuh katanya. Suami gue selingkuh. Terus dia gue bilang gue pengen FWB. Kenapa FWB gue gituin. Oh jadi suaminya selingkuh dan dia pengen FWB. Iya. Dia lebih ke balas dendam ya. Iya gue nggak tahu sih. Gue nggak nanya kesana sih. Modusnya atau apa backgroundnya kenapa. Gue bilang kayak kenapa anjing gitu loh. Iya kalau kayak gitu sama aja sama kayak dia dong. Iya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak bakal sembuh hubungan lo. Iya terus dia bilang kayak enggak kan FWB nggak hard feelings ya nggak selingkuh dong. Terus kata dia kalau nggak salah dia bilang kayak ya coba deh gue bilang deh gue edukasi coba deh lu cari kata selingkuh di KBBI gitu kan. Suatu dalam KBBI kan selingkuh adalah sebuah perbuatan yang lo lakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan seseorang atau siapapun itu kan. Terus gue bilang, terus dia balikin lagi ke gue, ya gue nggak selingkuh dong. Kan gue kan nggak ketahuan, cuman nggak bilang. Terus suami lu juga taunya lu tidak tahu ibu. Terus gue balikin gini, ini langsung kena skakmat ya gini. Ya berarti suami lu juga kemarin gak selingkuh dong. Iya. Karena cuma FWB. Kan dia mindset suami lu nggak tahu. Iya. Itu dia cuma pengen balas dendam tuh. Iya sih. Banyak kan cewek suka kayak gitu tau. Iya. Kadang cewek tuh sayang sama lu gitu. Iya. Sayang sama lu cuma karena lu melakukan bangsat dibalasnya dengan dia bangsat juga. Itu menurut gue sebuah ketololan yang sangat-sangat. Tapi lu pernah nggak kayak gitu? Atau lu pernah dibangsatin sama cewek terus tiba-tiba gue bangsat juga lah anjing. Enggak gue pernahnya. Jadi misalkan gue duluan yang bangsat. Gue duluan misalkan bangsat kan. Terus misalkan gue bangsat tahuan lah kan gitu kan. Terus dia kayak ya gue juga kalau mau jalan sama cewek misalkan jalan sama cowok. Misalkan jalan sama cowok mau gini-gini gue bisa kayak ini nggak nurunin mental gue malah jijik gue anjing. Karena menurut gue ya bro, ketika gue tidak mencoba untuk memisahkan gender ya. Cuman ini menurut gue ketika cowok ngomong gini, gue bisa ngewe sana sini kalau gue mau, tapi sayangnya gue nggak mau. Itu ya udah. Why? Bisa aja cowok ngomong kayak gitu. Iya. Tapi lu bayangin kalau cewek ngomong kayak gitu. Wah parah sih. Kalau cewek ya kita nggak boleh bedain gender. Cuman bayangin sendiri cewek ngomong gini. Wah anjing. Gue bisa aja ngewe sama cowok sana sini kalau gue mau. Gue sebagai cowok kayak gak rela gitu sih. Iya kayak kenapa ya? Apaan sih nyet? Kayak kalau cowok ngomong kayak gitu kayak apaan sih lo so ganteng lo? Iya. Udah dong. Udah selesai. Just udah so ganteng. Cuman kalau cewek yang gue bisa aja ngewe sama cowok sana sini kalau gue mau. Orang banyak juga yang ngechat gue. Ya kenapa ya? Tapi itu nggak bisa diterima. Iya. Itu kayak lo mencoba, apalagi ini ngomongnya sama orang yang pasangannya gitu. Lo mencoba untuk membuat pasangan lo makin cinta sama orang, tapi pasangan lo malah jijik. Karena menurut gue cewek itu punya level derajat jauh lebih tinggi dari cowok sih. Iya. Jadi mungkin lebih gini kali ya. Case-nya dalam artian luasnya gitu ya. Kayak mungkin gue mikir kayak misalkan lu pacar gue, terus tiba-tiba lu ngomong kayak gitu nih. Ya gue pasti mikir kayak lu kan pacar gue nyet. Iya, kok sempet terlintas lu ngomong kayak gitu. Gue aja ngehargain lu nih kalau ketika suatu saat lu lagi nggak mau kayak gitu sama gue. Iya, nah. Dan why gitu? Ketika lu kayak gitu malah mau-mauan gitu loh. Itu kenapa? Nah, kenapa lu terlintas untuk ngomong kayak ayo deh gini. Yes. Itu. Apakah lu terlalu murah? Iya. Tapi dibilang terlalu murah juga nggak terima. Nggak terima karena pacar gue anjing. Iya, jadi serba salah. Iya sih. Serba salah banget. Serba salah kan? Iya. Sama halnya gue pernah mikir gini. Kalau cowok ngajakin cewek duluan, ngerum yuk. Nah.
kita Have fun. itulah Ya, kalimat itu bisa fatal loh, bisa jatuhnya pelecehan. Bener. Ya kalau lu ngajaknya mak lu. Enggak juga. Itu bisa jatuhnya pelecehan, coy. Iya. Ketika cowok ngajakin cewek untuk melakukan hal-hal itu, jatuhnya pelecehan. Bisa cewek itu tinggal anjing nih cowok nih ngajakin gue aneh-aneh, emang gue cewek apaan? Iya. Tapi coba kita balik case-nya. Ketika seorang perempuan ngajakin cowok kita having sex yuk. Pernahkah teman Anda bilang, nih cewek ngira gue cowok murahan? Hah? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Iya kan? Pernah temen lo bilang, anjing nih cewek gue laporin polisi ya, pelecehan. Enggak, gue sebagai cowok pasti bakal kayak yang ngejaga sih, kayak oh dia begini berarti nih. Mungkin gue coba untuk keep dan gue rahasiakan kali kalau dia sebenarnya begini kan. Iya, tapi kenapa ketika mereka yang ngomong itu sah gitu loh, dan kenapa kita selalu mau? Tapi ketika dibalik cowok yang ngajak gitu itu salah. Ada momen itu salah gitu loh. Ada suatu ketika kayak lu pacaran lah case-nya, terus tiba-tiba yang lu bilang tadi nih, kayak misalkan nonton, yang lu bilang tadi, terus tiba-tiba gue lagi mas nonton deh, kalau misalkan nonton Netflix aja di apartemen gue gimana? Weh, Ya kan sama aja kan. Kelar lo kalau cowok yang ngomong itu, kelar lo. Anjing lo jadinya, cowok bangsat. Tapi ada juga beberapa cewek yang pengertian. Ada banyak. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Aku suges film ini sih katanya. Iya. Sama Amernya. Gitu. Beli Amer di mana sih? Lo minum Amer juga. Gitu. Nginep aja kali ya. Gitu. Tapi gue mau cerita sedikit deh sama lo. Gue kemarin baru, ini out of the box lah gitu. Gue kemarin baru belajar satu hal dalam salah satu hubungan gue dulu lah ya. Ternyata banyak hubungan, ya menurut gue ya, banyak hubungan gak bertahan lama. Itu tau gak karena apa? Karena kita gengsi untuk komunikasi seks sama pasangan kita. Benar. Ternyata komunikasi seks itu sepenting itu loh. Iya. Ternyata loh. Akhirnya gue sempet pacaran dulu. Terus pasangan gue ini ngajarin gue untuk mengkomunikasikan seks, kayak ya udah, lo kalau misalkan ini bilang, lo kalau misalkan kayak gini lo ngomong. Terus kalau misalkan lo lagi pengen ya lo ngomong aja sama gue, kita berangkat gitu loh. Terus kalau misalkan lo sukanya kayak gimana sih, jarang lo pasangan yang melakukan itu. Ya gak sih? Tapi lo pernah menemukan pasangan yang cocok gak? Pernah banget. Itu yang mengajarkan gue itu. Menurut gue itu cocok banget. Dan menurut gue itu salah satu sebuah hal yang nggak bisa dibilang negatif. Ya lo nggak bisa munah lo pacaran ya. Seks itu salah satu hal yang bikin lo bertahan. Benar dong. Benar. Nggak munah. Seks itu salah. Gue nggak bilang semua pasangan di dunia ya. Nggak semua. Cuman di lingkungan kita, kamu, di lingkungan anda, itu seks itu, komunikasi seks itu salah satu hal yang bikin lo bertahan dalam hubungan sih. Iya, karena nggak enak banget ketika lo udah jalan terus tiba-tiba jadi omongan, apalagi cerita ke teman. Itu bangsat. Ih, ngentot itu sih. Anjing tuh kayak si dia nih gini. Iya nih, si dia nggak enak nih anjing. Wah, itu gue nggak bakal respect sih sama. Iya. Maksud gue ya sebuah komunikasi emang sebenarnya harus dirahasiakan aja. Iya. Kasur ya kasur sama kasur aja ya. Berdua aja kayak jangan terlalu di kayaknya gue keluar nih tapi lo bantuin gue keluar. Itu gokil sih menurut gue. Itu salah satu komunikasi seks yang bikin lo bertahan lama sih. Jadi buat cowok-cowok di luar sana, ketika Anda mau ngajak pacar Anda yang resmi, pacar Anda berhubungan tapi Anda masih gengsi, putusin. Karena nggak bisa. Ujung-ujungnya lo selingkuh atau nunggu dia mau dulu kan. Iya. Nggak bisa. Karena banyak banget pasangan yang emang gengsi aja, kayak masih deg-degan untuk ngajakin pasangannya buat seks. Padahal itu pasangan lo gitu loh. Makanya kadang orang juga banyak banget yang hal-hal kayak gini ya. Ini sebenarnya sepele sih. Kenapa lo nggak berani untuk bilang? Ya itu dia. That's it. Kalau misalkan lo emang nggak puas, ya lo bilang lah. Iya. Lo pengen ditreatnya seperti apa? Iya. Itu kan komunikasi seks kan. Bener. Ketika lo lagi pengen ya lo bilang. Cari jalan keluarnya gimana. Jangan sampai lo malah berpikiran kalau pasangan lo bisa untuk keluar atau jajan-jajan atau mencari kesenangan lainnya. Iya, karena lo nggak komunikasi seks, jadi lo takut di situ. Coba kalau lo komunikasi seks sama pacar lo tahu pacar lo seperti apa, maunya apa. Jadi lo tahu ketika lo lagi berantem lo harus ngasih apa ke dia nih. Ngerti gak sih? Iya. Ngerti gak? Cowok tuh kalau udah terpenuhi, lo mau jajan apaan lagi Nyet? Iya, cukup sih anjing. Cukup lah kalau terpenuhi. Dan sebenarnya pasangan lo bisa mencukupi tapi gak ada komunikasinya. Iya. Jadi lo ngerasa pasangan lo gak bisa mencukupi. Lo kurang lo Nyet. Ya lo kasih tahu anjing lo butuh apa. Tapi ya, untuk menuju ke sana, ada gak sih cara
Atau lu ngomongnya gimana sih untuk dalam konsen yang konsensual ya? Janganlah lu ada pemaksaan. Kalau pemaksaan sepacar-pacar lo juga, lu juga jatuhnya rap. Itu dan lu jauh, lu bangsat. Iya. Karena banyak banget orang-orang yang gitu loh. Iya, rap pemaksaan gitu kan. Iya. Itu bangsat. Ada nggak ya cara-caranya atau tips-tips gitu lah untuk Kalau- komunikasi seks yang baik? Kalau gue lebih karena gue beruntung banget waktu pada saat itu pasangan gue itu tipe orang yang sangat open minded. Gue juga sebelumnya yang takut gitu untuk komunikasi seks gitu. Oh, berarti lu sebelumnya segengsi itu? Segengsi itu. Oke. Kan gue berani ngomong orang segengsi itu dari pengalaman pribadi gue juga. Bener. Aduh ajak nggak ya? Udah deh ke mall dulu deh. Aduh pengen nih. Udah deh ajak minum dulu deh. Lo ruginya. Iya sih. Iya nggak sih? Satu waktu. Dua duit keluar. Padahal ini pasangan lu udah tahu endingnya kemana. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Men, body language lo ketika lo lagi pengen sama ketika lo pengen ngajak nonton tuh beda. Dia udah tahu, cuman dia sama-sama gengsi gitu kan untuk ngomong gitu. Iya. Jadi untung banget tuh waktu itu gue sempat ketemu pasangan gitu. Tapi ini ya pasangan gue yang benar-benar pacar ya, yang benar-benar terbuka masalah itu. Gue lagi horny nih, yuk. Ah, gue dari situ kan ke bawah juga dong. Anjing keren juga nih orang bisa Lu kayak. contoh gitu kayak masalah lu? Apa? Contoh? Ngecontoh misalnya kayak gue lagi pengen deh. Ya akhirnya gue contoh. Akhirnya lama-lama sih gue ke bawah dong. Iya sih. Kayak terus dia juga bilang, lo kalau masalah seks tuh lo ngomong aja gitu. Komunikasi seks tuh penting. Gue bilang lu masih kayak apaan sih Nyet? Kok sejauh itu sih? Ya udah sekenanya Mungkin aja. awal-awal lu masih mikir kayak anjing, gue nggak mau nih cewek gue ngerasa kalau gue makin dia doang. Lu ada pikiran gitu gak sih? Maksudnya? Iya misalkan kayak cewek lu udah mulai terbuka nih, tapi lu kayak sok-sok Daniel yang kayak cowok-cowok. Enggak, gue kan sama lu sayang, gue nggak pengen. Iya. Kita sosok mau jadi cowok baik yang so baik anjing gitu. Iya gak sih? Iya. Tapi itu karena kita atas dasarnya. Tapi kan gue sayang sama lu. Masa Iya. kita gini doang sih gini. Ngerti gak sih? Kayak Iya. jangan sosok baik lah anjing. Terus ceweknya gimana? Ya cewek tetap terbuka, tetap ya udah gue lagi pengen gitu loh. Terus lu kalau lagi pengen ngomong aja gitu. Lu gimana sih, lu suka gak sih diginiin? Lu sukanya kayak gimana sih? Iya. Tapi buat gue itu kan hal baru ya. Iya. Lama-lama gue pacaran kayak Terbiasa kan? oh ini ternyata penting loh Nyet. Bahkan sampai ke pernikahan menurut gue itu penting. Iya, karena banyak juga yang pernikahan itu gagal karena ya kayak gitu ya, lo nggak bisa komunikasiin. Iya. Waktu itu gue pernah ada cerita, adalah seorang istri gitulah. Dibilang gue udah nikah hampir 6 tahun gitu. Dan gue udah nggak disentuh sama dia sekitar 4 tahun. Anjir. Terus gue sampai ketahuan selingkuh sama bos gue. Ya karena dia juga bikin masalah bangsat. Tapi gue minta izin nggak boleh. Kok aneh? Iya makanya, jadi kayak lu mau ngapain coy? Ya lu mau ngapain? Ya lu ngapain bangsat gitu kan? Mau makan telur balado doang lu nikah. Hah? Iya dia kan? absurd itu nih orang. Aneh ya? Sekasian itu gue. Iya. Anjing, gue bilang kayak Kayak balik lagi komunikasi seks itu penting. Karena Menurut lu di FWB komunikasi seks penting ya? penting. Sepenting itu? Iya penting. Kalau lu gak enak ngapain FWB kita anjing? Iya juga sih, masuk akal. Benefitsnya ngapain untuk Ya, kita? apa sih? Iya, karena kita FWB karena sama-sama enak gitu. Iya, sama-sama benefits mutualism gitu loh. Janganlah lu doang yang ngasih benefits. Lu terus pasangan lu kagak. Wah, Iya, benefits iya. itu wah bangsat sih. Tapi gue salah satu hal yang gue takutin, gue tidak pernah FWB. Why? Gue takut ujungnya itu toxic. Gue kira takut ujungnya keluar di dalam anjing. Ya. FWB lagi kan. Aduh keluar dalam kan. Aku 2 minggu nih. Aduh 2 minggu lagi anjing. Pusing 2 langsung minggu pusing. berarti kan telat banget. Aduh, itu pusing banget sih. Gue takut karena gue mikirnya gini loh. Kenapa Gue gak tahu toxic ya pemikiran gue benar apa salah. Lo FWB-an sama orang, lo dasarin itu ya kita sama-sama jaga komitmen untuk tidak berkomitmen. Benar. Ya kan. Endingnya ini salah satu pasangan ini baper. Pasangan ini baper, akhirnya ketika lo punya pasangan, lo punya lagi mau serius sama orang, lo bisa masalah sama nih si kampret satu ini. Ya gak sih? Masalah anjing. Bisa masalah kan? Ya gue takut toksik ke situ. Iya, ntar ketika pas kita pengen udahin tiba-tiba dia minta. Lo nggak bisa, lo siapa Nyet? Iya, wah Masa bang. udah-udahan aja. Lu udah bangun tidur sama gua, kadang Iya, mandi bareng. morning blowjob kan udah. Coba. Kok jadi saya mikir kemana-mana? Maksudnya morning sunshine gitu. Iya, morning. Ya gue takut FWB tuh takut endingnya toxic sih. Kalau gue ya. Karena pada akhirnya gue menyadari bahwasanya FWB itu akan toksik pada waktunya cuy. Iya kan? Kecuali kalau misalkan kalau lu nggak dapet pasangan yang bisa komunikasinya baik, lu bakal toksik nantinya. Bakal toxic kan? Pasti. Iya, bakal ada drama-drama yang
Nyet, kok drama gini? Harusnya kan Iya. kita fun aja Fun kan. aja. Iya, gue Ini juga salah satu hal yang gue masih ngasih insight ke teman-teman ya. Bahwasanya FWB bukan semudah itu, coy. Iya, Bukan berat, lu berat. strangers lu ajakin FWB-an yuk. Nggak gitu kontol. Iya, emang ada yang kayak gitu? Banyak banget. Serius lu? Asli lu kalau baca komen terus tiba-tiba minta cewek DM, cewek FWB-an Serius yuk. Orang nggak kenal tiba-tiba di DM FWB-an. Mas gue kayak lu kan bukan Aliando lu, teman. anjing. Lu Ini lu bukan teman, Nyet. Lu bukan temenan gitu. Iya sih. Konsennya lu nggak tahu. Lu cuma pengen having sex gratisnya aja. Ya itu namanya bukan FWB. Iya, sama halnya kayak Lo coba keberuntungan lo aja gitu loh. Iya gak sih? Iya, cuman ada beberapa mungkin yang hoki yang dapat. Dia yang hoki, makanya keberuntungan lo coba keberuntungan aja. Sama halnya kayak ya ada yang bilang kayak lu kalau itu ya lu pengen ya lu jajan aja sih. Ya sama halnya kayak Iya. belum lama kita bahas tuh kan. Ada yang ada salah satu trend yang bilang kayak FWB buat akal-akalan cowok kere. Emang iya, Cuk? Enggak juga. Enggak gini. Enggak juga kan? Lo FWB kan? Ya kan? Belum tentu lo apa kere ya, karena lo FWB kan lo pasti kayak ya lo seks tuh perlu duit lah. Iya. Ya kan? Iya. Perlu duit lo harus nyewa. Biar kata lo Iya. nyewanya yang murah juga kan, cuman tetap kena gitu loh. Terus kayak friend with benefit apa hubungannya sama kere? Gue liatnya itu nggak nyambung sama sekali. Iya. Kalau lu money oriented ya kenapa lu nggak jadi bisnis yang banyak-banyak kayak itu aja ya? Iya, orang-orang yang itu aja pada FWB juga. Iya makanya kan. Iya kan jauh. Makanya ini sebenarnya Ingat tuh gue kurang selalu sarapan deh. Iya, maksud gue ini adalah sebuah hal yang emang sebenarnya lo harus tahu nih concernnya di mana, letaknya di mana. Jangan seakan-akan lo menggampangkan dan mengajak semua orang untuk kayak gitu. Ini Iya, hubungan yang bukan eksklusif dan bukan untuk semua orang. Gitu. Iya, benar. Nggak semudah itu, Nyet. Susah. FWB itu menurutku susah loh. Susah. Karena lo pasti kalau FWB itu lo cari orang yang menarik buat lo. Iyalah. Iya kan? Iyalah. Yang menarik buat lo nggak mungkin yang kayak gimana parah banget gitu kan? Iya. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Terus untuk mendapatkan Benefit di sana. benefit di orang itu gimana caranya? Itu orang lo tertarik lo. Berarti kan kalau tarik berarti dia bukan yang sembarangan di mata lo gitu. Ini Iya. orang ya orang baik yang punya benefit apa segala macam yang lo baik kan. Baik tuh bukan berarti lo beramal atau apa segala macam kan. Benar. Ya orang kadang tuh orang kayak anjing cewek nakal nih, have sex tuh dibilang nggak baik kayak nyet. Baik versi orang beda-beda gitu loh. Benar. Ya gak sih? Nah lu buat dapetin benefit ke tuh orang, gimana caranya lu sampai nih orang mau FWB sama lu tuh Lah, susah. berarti kan lu canggih. Susah. Itu lebih susah daripada lu suka sama orang deketin terus lu pacarin. Bener. Iya gak sih? Bener anjing. Lu suka sama orang, lu deketin, terus tuh orang suka balik sama lu, kamu gak jadi pacar aku. That's it. Selesai. Iya. Iya gak sih? Iya. Lu ketemu- Rumusnya ada. Rumusnya ada. Kayak PDKT. Iya kan? Bayarin apa atau kemana? Selesai. Baikin lah, beliin bunga, bawain ke rumahnya kan, apa semuanya selesai. Masih basi Bener. lah, masih kepake gitu. Masih kepake. Tapi kalau FWB, lu datang tuh orang, lu deketin, lu nggak tahu hatinya gimana. Iya. Dia baper selalu sebagai pacar, Atau dia nganggap lo temen, atau emang dia mau FWB-an. Nah. Ada 3 kemungkinan nih. Nah. Ketika lo salah ngomong, habis lo. Serius, ini pertanyaan yang emang sebenarnya gue jadi dari awal jadi admin tuh jadi bingung. Gimana cara cari FWB-an? Ya gue nggak tahu bangsat. Nggak bisa, nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Ada anjing. rumusnya. Ini mewakilkan bocong gila. Iya kan? Akan gila. Karena ketika FWB ada 3 kemungkinan nih. Bener. Lo masuk, Iya. hati orang gak bisa lo baca. Nggak bener. Gak bisa lo baca. Dia Nggak baik tahu, sama gue anjing. karena dia baper apa karena dia mau FWB-an nih. Iya. Lo coba. Atau juga malah lu jadiin buat ribon doang, Iya. pelampiasan. Atau gue lagi baru putus nih. Iya kan? Kita nggak tahu. Kita nggak anjing. tahu. Lo coba. Kamu mau nggak FWB-an sama aku? Abis. Si kampret jawab mau. Kalau lagi hoki, Oke. ya kan? Iya. Kalau lagi nggak hoki, Abis. udah dianjing-anjingin, temen lagi, mampus lo. Udah temen dia nyengin, besoknya di tongkrongnya Kelar timbul lo. Terus Kelar lo. gosip, dia kayak gini. Di-kick lo dari grup WhatsApp teman-teman lo, bikin grup baru teman-teman lo, bener buat ngomongin lo doang. Iya kan? Susahnya. Ini sebuah apa ya? Sebuah Iya banyak banget yang kayak gini gitu. Gila. Dan ini Susah, men. hal-hal yang kayak gini emang mewakilkan banget sih. Makanya buat orang-orang yang FWB bisa sampai berbulan-bulan, lo keren sih. Iya. Dan lo tetap baik-baik aja sesama pasangan lo itu keren menurut gue. Hebatnya nggak segampang itu lo. Iya, apalagi jujur ya, gue adalah orang yang baperan juga. Nah kan? Iya. Dua kali, seorang iya, admin pun langsung gue juga baperan. baperan kan? Iya. FWB nya udah jalan 3 bulan 6 bulan kayak anjing gue udah Lo perasaan lama, ya. lo mental lo kuat sih. Lo 2 minggu ya. Itu sebentar anjing. 2 minggu. Lu tiap hari ketemu apa gimana anjing? Gampang banget baper gue men. Oh, iya. Nggak tahu lemah banget gue anjing. Hal apa yang bikin lu paling baper? Bikin baper? Karena gini ya. Apakah goyangan enak? Apakah masakannya enak? Goyang sambil masaknya.
Maksudnya ngulek kan? Ya ngulek kan gak masak kan. Kayak tadi gue bilang, gue jarang banget pacaran. Gue tidak pernah FWB-an karena gue gampang baper. Jadi gue deketin lo, gue awalnya mau FWB-an, tiba-tiba Kok ada perasaan aja? kok kesini, ya udah deh gitu kan. Gampang banget Gila, baper gue. gila. Kayaknya gak cocok gue FWB-an. Iya, berarti lo emang bukan orang yang cocok untuk FWB. Enggak, gue gak cocok. Terakhir, Tapi ada nggak? coba aja gitu. Iya, ya buat followers gue yang Ya itu paham kan. Kemarin tuh yang lo repost story tuh ya itu. sebenarnya itu kode ya. Itu gimmick doang kan? Ntar lah kita ngomongin pas ngopi lah. Oke, terakhir kali ya coba. Oke. Ya. Ada nggak pesan atau kesan lu untuk para pendengar? Gue cuman pengen bilang gini doang sih, karena gue ngelihat sekarang makin kesini orang gampang banget ngejudge orang, gampang banget nilai orang loh. Bener. Semakin parah kayak semua orang merasa Tuhan gitu loh. Kayak gue yakin ada 1-2 orang di sana, di luar sana yang ngelihat Instagram overhead, Iya. anjing nih, Artinya- nggak jelas nih Instagram nih. Iya nih. Instagramnya gini. Padahal dia keburukan tahu. dia lebih babi. Iya sih. Bener. Iya sih. Make Kenapa sense. lo nggak lihat dari positifnya gitu loh? Karena Iya. kalau gue jujur, gue nge-follow lo duluan. Bener. Iya kan? Bener anjing. Gue nge-follow duluan. Kenapa? Padahal lu bisa lihat lah, branding gue tuh orang yang lurus. Iya. Gue nggak pernah aneh-aneh. Iya. Ya nggak sih, nggak pernah bocem tuh terlihat ngapain apa. Kadang orang masih bingung gue minum alkohol apa enggak. Iya. Kenapa ketika gue follow lu Hah? nggak ada yang protes? Why? Padahal kadang gue like foto bikini, orang pada, woi bang ngapain lu, parah lo gini. Gue kenapa pas ketika gue nge-follow lo orang gak ada yang protes? Karena gue udah edukasi followers gue kalau ini nih edukasinya. Iya. Lo harus tahu kalau di hidup lo tuh nggak cuma yang gini doang, ada lo yang kayak gini. Iya. Kenapa lo nggak ada dari sisi positif itu? Bener. Lo ambil ilmunya. Bener. Iya kan? Jadi sebelum lo ngejudge, lo Mending lo pelajarin pelajarin dulu. dulu. Jangan lo buta tapi lo mau nyetirnya. Iya nggak? Sebuah insightful yang sangat. Iya. Hidup Syukur Instagram FWB. Anjing gila, nggak terasa 40 menit kita ngobrol Serius lo berdua. udah 40 menit? Itu 36. Anjir. Gokil. Thank you banget Cum, udah Thank you mampir banget, di bro. podcast, udah Sampai ngerepotin ketemu lo tadi lagi. abis meeting capek-capek Amin. sore-sore Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Sebuah kebanggaan juga buat Wah, gue. gila. Sama Semoga sini. lu dapat FWB. Gue coba kali ya. Saya coba kali ya. Coba kali ya. Mari kita coba. Mari kita coba. Si skakol. Skakol, ya. Oke, terima kasih buat Sama-sama, teman-teman bro. sobat Nganu yang sudah mendengarkan episode pada kali ini ya, dan jangan lupa untuk follow Instagram Bocum di mana Cum? Bocah mah. Ya kalau mau ya menarik coba DM aja, iya kan. Siapa Nanti paling tahu dapat kan. rukas atau udah peserta. Giveaway. Oh, giveaway. Yang jadi FWB aku giveaway. Oke, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overheardfwb. Yang mau kirim cerita langsung ke @ofwpodcast. Oke, terima kasih. Di sini gue Mimin pamit undur sore dan Bocah Mahmad. kita pamit. Bye.